Rahasia kotor di balik dagangan buah. Ketika azab tak lagi bisa dihindari. Di pasar yang penuh tawa dan canda pembeli, ada satu lapak yang selalu ramai. Buah-buahan yang tampak segar dan menggiurkan menarik perhatian banyak orang. Namun, siapa sangka, di balik timbangan dan senyum ramah si penjual, tersimpan trik licik yang lama tak terungkap. Ia pandai menyembunyikan buah busuk di bawah tumpukan yang segar, memainkan timbangan agar lebih berat, dan menaikkan harga seenaknya tanpa rasa bersalah. Bagi pembeli, ia adalah pedagang biasa, tapi bagi takdir, ia adalah sosok yang sedang menunggu hukuman besar. Hari-hari berlalu, keuntungannya terus bertambah, dan ia merasa aman dari segala kemungkinan buruk. Tapi apa yang terjadi ketika kejujuran diabaikan begitu lama? Satu persatu, buah-buahan di lapaknya mulai rusak tanpa sebab. Para pembeli perlahan menjauh. Dan yang paling mengerikan, cobaan besar datang menghancurkan kehidupannya. Ia kehilangan segalanya bukan karena nasib buruk, tetapi karena ulahnya sendiri. Apakah ia akan bertobat? Atau justru tenggelam dalam azab yang tak terhindarkan? Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi pengingat keras bahwa setiap kebohongan, sekecil apapun, akan berbuah dosa yang tak bisa ditawar. Jangan lewatkan pelajaran penting dari cerita penuh hikmah ini. Azab yang datang kepada penjual buah-buahan di pasar yang tak jujur. Di sebuah pasar tradisional yang ramai di pinggiran kota, Pak Joko menjalani hari-harinya sebagai pedagang buah. Lapaknya selalu menarik perhatian pembeli karena penuh dengan buah-buahan segar yang tampak menggoda. Namun, di balik kesibukan pasar dan senyum ramahnya, ada rahasia kelam yang tidak diketahui pembeli. Pak Joko adalah pedagang yang licik. Ia kerap mencampur buah busuk dengan buah segar, menyemprotkan air agar buah tampak lebih segar, dan bahkan memodifikasi timbangan untuk mengelabui pelanggan. Bagi Pak Joko, semua ini hanyalah trik dagang untuk mengoptimalkan keuntungan. Seiring waktu, cara curang itu mulai membuahkan hasil. Pak Joko meraup keuntungan besar setiap hari. Ia mampu membeli barang-barang mewah untuk keluarganya dan membangun rumah yang lebih besar di desa. Ketika tetangga bertanya tentang kesuksesannya, ia hanya tersenyum sambil berkata bahwa itu semua hasil kerja keras. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kesuksesan itu dibangun di atas kebohongan. Semua orang pasti melakukan hal serupa, pikirnya untuk menenangkan hati. Ia bahkan menganggap trik curangnya adalah bentuk kecerdasan yang patut dibanggakan. Namun, kebohongan tidak bisa bertahan lama. Pada suatu hari yang cerah, seorang ibu muda membeli sekantong apel dari lapaknya. Saat sampai di rumah, ia terkejut mendapati apel-apel tersebut sudah membusuk di bagian bawah. Dengan kecewa, ia kembali ke pasar untuk mengajukan komplain. Pak Joko, seperti biasa, mencoba menyalahkan pembeli. "Buah itu pasti rusak karena cara penyimpanan Anda," ujarnya dengan nada meyakinkan. Meski demikian, ibu muda itu tidak puas. Ia mulai bercerita kepada tetangganya, yang ternyata juga pernah mengalami hal serupa. Perlahan, berita tentang kecurangan Pak Joko menyebar di antara para pembeli. Dalam beberapa minggu, jumlah pelanggan Pak Joko mulai menurun. Ia merasa frustrasi dan mencari cara baru untuk menutupi kebohongannya. Ia mengganti lapisan luar buah-buahan di lapaknya dengan yang lebih segar, sementara yang busuk tetap tersembunyi di bawahnya. Tapi tindakan ini hanya memperburuk reputasinya. Beberapa pelanggan setia mulai berpindah ke pedagang lain, dan penghasilannya menurun drastis. Pak Joko tetap keras kepala. Ia meyakini bahwa ini hanyalah fase buruk yang akan berlalu. Namun, masalah baru muncul. Timbangan yang dimodifikasi Pak Joko menjadi penyebab pertengkaran dengan salah satu pelanggan. Seorang pembeli yang sering berbelanja di lapaknya merasa curiga ketika berat buah yang ia beli tampak tidak sesuai. Ia melaporkan hal ini kepada petugas pasar. Setelah diperiksa, kecurangan Pak Joko terbongkar. Petugas pasar memberikan sanksi tegas berupa denda dan peringatan keras. Pak Joko dipermalukan di depan pedagang lain. Rasa malu itu menghancurkan rasa percaya dirinya. Tetapi ia masih belum menyadari kesalahannya. Tak lama setelah itu, cobaan lain menimpa Pak Joko. Dagangannya mulai rusak tanpa sebab yang jelas. Mangga yang baru dibeli dari pemasok tiba-tiba membusuk dalam semalam. Jeruk yang biasanya manis kini terasa pahit,
dan apel yang segar berubah menjadi layu dalam hitungan jam. Pak Joko mulai merasa bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia mengabaikan firasat ini dan mencoba mencari pemasok baru, tetapi masalahnya tetap sama. Dagangannya terus memburuk, dan ia semakin merugi. Masalah kesehatan juga mulai menghantui Pak Joko. Tubuhnya yang dulu kuat kini sering terasa lelah. Ia sulit tidur, sering merasa pusing, dan mulai kehilangan nafsu makan. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami tekanan darah tinggi akibat stres. Dengan pendapatan yang terus menurun, Pak Joko tidak mampu membayar pengobatan yang diperlukan. Ia merasa hidupnya mulai berantakan. Uang yang dulu ia banggakan habis untuk membayar utang dan denda. Di tengah kesulitan itu, istrinya memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama anak-anak mereka. "Aku sudah tidak tahan hidup seperti ini," katanya sebelum pergi. Kepergian keluarganya membuat Pak Joko semakin hancur. Ia merasa sendirian dan kehilangan arah. Untuk pertama kalinya, ia mulai merenungi perbuatannya selama ini. Ia teringat masa-masa ketika ia berdagang dengan jujur, saat ia masih hidup sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Ia menyadari bahwa keserakahan dan kebohongannya telah menghancurkan segalanya. Dalam keputusasaan, Pak Joko memutuskan untuk bertobat. Ia mulai berdagang kembali, tetapi kali ini dengan cara yang jujur. Ia tidak lagi mencampur buah busuk, tidak memanipulasi timbangan, dan menjual dagangannya dengan harga yang wajar. Perjalanan untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan tidaklah mudah. Banyak orang masih enggan berbelanja di lapaknya karena reputasinya yang buruk. Namun, Pak Joko bersikap sabar dan terus berusaha. Seiring waktu, beberapa pelanggan mulai kembali. Mereka menghargai upaya Pak Joko untuk memperbaiki diri. Meski pendapatannya tidak sebesar dulu, ia merasa hatinya lebih tenang. Pak Joko mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta yang melimpah, tetapi dari kejujuran dan ketulusan dalam bekerja. Ia juga mulai membantu pedagang lain dengan berbagi pengalaman hidupnya. Pak Joko kini menjadi pengingat bagi pedagang lain tentang pentingnya integritas dalam bisnis. Kisah hidup Pak Joko menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang di pasar tersebut. Azab yang menimpanya adalah bukti nyata bahwa kebohongan tidak akan pernah membawa kebaikan. Dengan bertobat dan memperbaiki diri, Pak Joko berhasil mengembalikan sebagian dari kehidupan yang pernah ia hancurkan. Meski ia tidak bisa menghapus dosa masa lalunya sepenuhnya, ia yakin bahwa usahanya untuk berubah adalah langkah awal menuju hidup yang lebih baik. Cerita ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah jalan terbaik dalam hidup. Meskipun godaan untuk mengambil jalan pintas selalu ada, kita harus ingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga integritas dalam setiap langkah yang kita ambil. Pengajaran dari kisah azab yang datang kepada penjual buah-buahan di pasar yang tak jujur. Mari kita merenungkan pelajaran dari kisah seorang penjual buah-buahan yang menerima azab akibat ketidakjujurannya. Kisah ini syarat akan hikmah yang sangat relevan bagi kehidupan kita, terutama dalam dunia perdagangan dan interaksi sehari-hari. Kisah azab yang menimpa seorang penjual buah-buahan di pasar akibat ketidakjujurannya menyimpan pelajaran berharga tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan dampak dari perbuatan yang tidak amanah. Pertama, kejujuran adalah fondasi utama dalam setiap interaksi manusia, terutama dalam perdagangan. Ketika seorang pedagang berlaku jujur, ia tidak hanya membangun kepercayaan dengan pembeli, tetapi juga memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tindakan curang, seperti mencampur buah yang busuk dengan yang segar atau menipu timbangan, adalah pengkhianatan yang melukai hati orang lain dan mengundang murka Allah. Kedua, rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal akan membawa keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa harta yang diperoleh secara batil tidak akan pernah membawa kebahagiaan, melainkan hanya kesulitan. Pelajaran ini menekankan bahwa hasil sedikit namun halal jauh lebih baik daripada melimpah tetapi diperoleh dengan cara yang curang. Selanjutnya, kita diajarkan bahwa Allah Maha melihat setiap perbuatan manusia. Tidak ada perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari pengawasannya. Ketika seseorang merasa bahwa tindakannya yang curang tidak diketahui orang lain, ia lupa bahwa Allah adalah saksi dari setiap amal.
Kisah ini mengingatkan bahwa meski balasan dari Allah mungkin tidak langsung tampak, keadilannya pasti akan ditegakkan pada waktunya. Keempat, azab yang datang pada penjual buah ini juga menjadi bukti bahwa kecurangan tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga akan menghancurkan diri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Ketidakjujuran dalam berdagang akan merusak reputasi seseorang, sehingga kepercayaan dari pelanggan sulit diperoleh kembali. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan pentingnya amanah dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam perdagangan, pembeli menyerahkan kepercayaan penuh kepada pedagang untuk memberikan barang yang sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Ketika kepercayaan ini disia-siakan, tidak hanya hubungan yang rusak, tetapi juga sistem sosial secara keseluruhan. Amanah adalah kualitas yang dijunjung tinggi dalam Islam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Keenam, kisah ini mengingatkan bahwa azab yang diterima bukanlah akhir dari segalanya, melainkan panggilan dari Allah untuk introspeksi dan bertobat. Kesalahan adalah bagian dari sifat manusia, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut dengan bertaubat dan memperbaiki diri. Selanjutnya, pelajaran lain yang dapat diambil adalah pentingnya mencari rezeki yang penuh berkah dan membawa ketenangan hati. Harta yang diperoleh dengan cara yang curang seringkali tidak bertahan lama, bahkan berujung pada kemalangan. Dengan menanamkan kejujuran dalam bekerja, seorang pedagang tidak hanya membawa keberkahan pada usahanya, tetapi juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kecurangan tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga dapat memengaruhi keluarganya. Anak-anak dan keturunan yang hidup dari harta yang tidak halal mungkin merasakan dampaknya dalam bentuk kesulitan dan kurangnya keberkahan. Selain itu, kisah ini menekankan pentingnya pendidikan moral, terutama dalam keluarga. Orang tua yang jujur akan menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anaknya, sehingga tercipta generasi yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan menghindari sifat curang, seseorang juga membangun karakter yang kuat, yang akan menjadi modal penting dalam menghadapi kehidupan. Akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah pilihan. Memilih kejujuran mungkin tampak sulit di awal, tetapi akan membawa kebahagiaan jangka panjang, sedangkan ketidakjujuran mungkin menawarkan keuntungan instan, tetapi berakhir dengan kerugian yang tak terkira. Kisah ini adalah pengingat untuk selalu mengutamakan integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan amal baik hambanya.